Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam channel Warta Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara-saudari, mengutip dari website liputan6.com edisi 14 November 2019, dikatakan oleh Menko PMK, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, mengatakan bahwa calon suami istri mesti ikuti kursus pranikah. Program sertifikasi persiapan perkawinan ini bertujuan menekan angka perceraian di tanah air. Dengan adanya program tersebut, calon pasangan pengantin sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang pernikahan. Saudara-saudari, mereka yang akan menikah juga akan dibekali tentang ekonomi keluarga, masalah kesehatan reproduksi. Beliau juga mengatakan bahwa bimbingan pranikah sudah diterapkan oleh penganut agama Katolik, selain itu juga oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudari, yang dikatakan oleh Menteri PMK disetujui juga oleh Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi. Beliau mendukung program kursus pranikah seperti yang digagas oleh Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Menurutnya, calon suami istri perlu mendapatkan nasihat soal keluarga, kesehatan, hingga agama, seperti yang termuat dalam Detik News edisi 14 November tahun 2019. Saudara dan saudari terkasih, bagi kita umat Katolik, apa yang digagas oleh Bapak Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi tentang kursus pranikah sudah lama berjalan di dalam gereja Katolik. Maka bagi umat Katolik, gagasan Bapak Muhadjir Effendi tentu saja disetujui. Kalau tadi disebut salah satu latar belakang mengapa diadakan kursus pranikah adalah untuk menekan jumlah atau angka perceraian. Lalu apa tujuan dari kursus persiapan perkawinan Katolik? Saudara-saudari, bagi setiap pasangan suami istri yang akan menikah di dalam gereja Katolik, hendaknya mengikuti kuperper. Ada yang menggunakan istilah rekoleksi bagi calon pengantin atau pembinaan bagi calon yang akan menikah secara Katolik. Saudara-saudari, alasan diadakan kursus persiapan perkawinan. Pertama, alasan sosial. Kuperper perlu karena kenyataan beberapa keluarga mengalami kesulitan yang disebabkan kurangnya persiapan dalam perkawinan. Lalu kedua, banyak calon pengantin tergesa-gesa menikah tanpa bimbingan yang memadai. Saudara-saudari, alasan yang ketiga, perkawinan bukan hanya urusan perorangan, melainkan juga urusan masyarakat dan gereja. Lalu untuk alasan pastoral mengapa kuperper diadakan, pertama, keluarga yang baik perlulah dipersiapkan. Lalu yang kedua, supaya calon pengantin atau pasangan suami istri mengetahui martabat perkawinan dan hidup berkeluarga secara Katolik. Lalu apa tujuan kursus persiapan perkawinan? Yang pertama, memberi bekal bagi calon pasangan suami istri tentang hidup keluarga Katolik. Yang kedua, menambah wawasan bagi calon pasangan suami istri tentang perkawinan dan hidup keluarga dari sudut pandang teologi, psikologi, moral, seksualitas, kesehatan, ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, itulah beberapa poin alasan mengapa Gereja Katolik mengadakan kursus persiapan perkawinan bagi mereka yang akan membangun hidup berkeluarga secara Katolik.
Maka bagi saudara-saudari yang akan menikah dalam gereja Katolik perlu mengikuti Kuperper. Dan kursus ini bukan untuk mempersulit mereka yang mau menikah dalam gereja Katolik, tetapi kursus ini sangat membantu, berguna bagi Anda calon pasangan suami istri, sehingga Anda tahu apa tujuan menikah. Kalau saya menikah itu tujuannya apa? Dan apa pandangan gereja Katolik tentang perkawinan? Saudara-saudari, perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, urusan manusia, tetapi perkawinan adalah suci. Karena Tuhanlah yang memanggil calon pasangan suami istri, dan Tuhanlah yang akan menyucikan mereka dalam perkawinan. Saudara-saudari, semoga informasi ini membantu kita, bermanfaat bagi Anda semua yang akan menikah secara gereja Katolik. Maka Anda perlu mempersiapkan diri dengan mengikuti kursus persiapan perkawinan. Bahkan ini digagas kembali atau mau dihidupkan oleh pemerintah seperti yang tadi saya katakan di atas, oleh Menteri PMK dan juga didukung oleh Menteri Agama. Semoga kita menggunakan sarana persiapan kursus perkawinan secara baik, sehingga akhirnya terbentuklah keluarga Katolik yang saling mengasihi, yang saling setia dalam suka dan duka, dan berbahagia serta berguna bagi masyarakat dan gereja. Jangan lupa subscribe channel ini, like channel ini, dan share channel ini. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa